Nama saya Wulan Karunisa, BP 19010008. Nama saya Asya Nurina Listi, BP 19010023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Angelina, BP 19010021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Indah Fitri, BP 19010020. Saya Dinda Marta Dwianti, BP 19010010. Baiklah, kami dari kelompok 2 pada pertemuan kali ini akan membahas tentang penipuan komputer. Saya Wulan Karunisa, BP 19010008 akan memulai pada pengertian penipuan. Penipuan adalah segala sesuatu yang digunakan oleh seseorang untuk memperoleh keuntungan secara tidak adil terhadap orang lain. Tindakan curang meliputi kebohongan, penyembunyian kebenaran, muslihat, dan kelicikan. Dan tindakan tersebut sering mencakup pelanggaran kepercayaan. Penipuan internal dibedakan menjadi penggelapan aset dan penipuan laporan keuangan. Penggelapan aset atau penipuan pegawai dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang untuk keuntungan pribadi. Sedangkan penipuan laporan keuangan menurut Komisi Nasional atas Penipuan Pelaporan Keuangan sebagai tindakan yang sembrono atau disengaja, baik melalui tindakan atau penghilangan, yang menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan secara material. Tradeway Commission merekomendasikan 4 tindakan untuk mengurangi kemungkinan penipuan pelaporan keuangan. Yang pertama adalah bentuk lingkungan organisasi. Yang kedua, identifikasi dan pahami faktor-faktor penipuan laporan keuangan. Yang ketiga, nilai resiko. Dan yang keempat, desain dan implementasikan pengendalian internal. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu proses penipuan. 3 karakteristik yang sering dihubungkan dengan kebanyakan penipuan yaitu: yang pertama, pencurian sesuatu yang berharga. Yang kedua, konversi aset yang dicuri ke dalam uang tunai. Yang ketiga, penyembunyian kejahatan untuk menghindari pendeteksian. Sebab-sebab terjadinya penipuan. Yang pertama, tekanan atau motif. Yang kedua, peluang. Yang ketiga, rasionalisasi. Tekanan. Tekanan adalah motif seseorang untuk melakukan penipuan. Tekanan yang dapat mengarah pada penipuan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi dengan judul peluang. Peluang adalah kondisi atau situasi yang memungkinkan seseorang untuk melakukan dan menutupi suatu tindakan yang tidak jujur. Peluang seringkali berasal dari kurangnya pengendalian internal. Contohnya, sebuah perusahaan dapat saja tidak memiliki prosedur otorisasi, kewenangan yang jelas, atau pemeriksaan independen atas kinerja. Selanjutnya, rasionalisasi. Kebanyakan pelaku penipuan mempunyai alasan atau rasionalisasi yang membuat mereka merasa perilaku yang ilegal tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Para pelaku membuat rasionalisasi bahwa sebenarnya tidak benar-benar berlaku tidak jujur atau bahwa alasan mereka melakukan penipuan lebih penting daripada kejujuran dan integritas. Selanjutnya, rasionalisasi yang sering digunakan. Yang pertama, Anda akan memahami apabila Anda mengetahui betapa saya membutuhkan. Yang kedua, apa yang saya lakukan tidak seserius itu. Yang ketiga, hal ini dilakukan demi kebaikan. Yang keempat, saya mendapat kepercayaan yang sangat tinggi, saya berada di atas peraturan. Yang kelima, setiap orang mau melakukannya, jadi tidak mungkin hal tersebut salah, tidak akan ada yang mengetahui. Keenam, berutang pada saya, dan saya mengambil tidak lebih dari yang seharusnya menjadi milik saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang peningkatan penipuan komputer. Yang pertama, tidak setiap orang setuju tentang hal-hal yang termasuk penipuan komputer. 2. Banyak penipuan komputer yang tidak terdeteksi. 3. Sekitar 80 hingga 90% penipuan yang terungkap tidak dilaporkan. 4. Sebagian besar jaringan memiliki tingkat keamanan yang rendah. 5. Banyak halaman dalam internet yang memberikan instruksi per langkah tentang bagaimana memulai kejahatan dan melakukan penyalahgunaan komputer. 6. Penegakan hukum tidak mampu mengikuti pertumbuhan jumlah penipuan komputer. Selanjutnya, klarifikasi penipuan komputer, yaitu terdiri dari penipuan data, penipuan input, penipuan pemroses prosesor, penipuan output, penipuan perintah komputer. Selanjutnya,
Penipuan dan teknik penyalahgunaan komputer. Yang pertama, cracking, data diddling, data lengkap, data leaks, denial of service, eavesdropping, email forgery, email threats, hacking, logic time bomb, maskering of impersonation. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi, yaitu mencegah dan mendeteksi penipuan komputer. Yang pertama, membuat penipuan lebih jarang terjadi. Yang kedua, meningkatkan kesulitan untuk melakukan. Yang ketiga, memperbaiki metode deteksi. Yang keempat, mengurangi kerugian akibat penipuan. Yang kelima, menuntut dan memenjarakan pelaku penipuan. Selanjutnya, pengendalian secara umum. Yang pertama, pengendalian dokumentasi, yaitu materi tertulis yang menyediakan informasi tentang suatu subjek. Yang kedua, ada manfaat. Yang pertama, mempelajari cara mengoperasikan sistem. Yang kedua, sebagai bahan pelatihan. Yang ketiga, dasar pengembangan sistem lebih lanjut. Yang keempat, dasar bila akan memodifikasi sistem. Yang kelima, materi acuan bagi auditor. Selanjutnya, dokumentasi. Yang pertama, dokumentasi dasar. Yang kedua, dokumentasi daftar rekening. Yang ketiga, dokumentasi prosedur manual. Yang keempat, dokumentasi prosedur. Yang kelima, dokumentasi sistem. Yang keenam, dokumentasi program. Yang ketujuh, dokumentasi operasi. Yang kedelapan, dokumentasi data. Selanjutnya, pengendalian keamanan data. Yang pertama, data log. Yang kedua, proteksi file. Yang keempat, pembatasan pengaksesan. Yang kelima, data backup dan recovery. Selanjutnya, pengendalian keamanan fisik. Yang pertama, pengawasan terhadap akses fisik. Yang kedua, pengaturan lokal fisik. Yang ketiga, penerapan alat pengamanan.